Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sambil nunggu orderan Gojek masuk, ini mau lanjutin bikin website. Ya bikin website lah, cuman datanya diambil dari Google Sheet ya. Ini kemarin yang sudah jadi di tutorial sebelumnya, seperti ini websitenya. Oke, kita sekarang mengupgrade websitenya ya. Saya buka dulu datanya, VS Code nya. Ini kalau yang ini live ini saya menggunakan VS Code download di laptop ya, nggak pakai online. Karena kalau pakai online itu dia live servernya kan nggak bisa langsung tampil data yang di websitenya. Tapi kalau dipakai VS Code yang terdownload di laptop ini kan kita bisa langsung tampil. Ini datanya saya kecilin biar kebagi dua. Nah, ini yang menu digital yang kemarin nomor 2 ini kita kita lihat overview-nya. Ini warung Bu Ayam yang masih di dalam laptop. Kalau yang ini yang sudah online ya, yang di Google Sheet. Google Sheet ini online, yang ini di laptop. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan yang udah di develop lagi ya di menu 3 ini. Ini kita open. Nah, ini kayak gini jadinya. Menu Yumi Choice. Nah, ini pilihan aja. Kalau yang di laptopnya ada VS Code-nya yang udah terdownload, itu bisa digunain. Cuman kan bagi teman-teman yang ngikutin tutorial atau ingin bikin websitenya itu di warnet, yang kadang-kadang warnetnya nggak ada VS Code-nya, kan biasanya desain doang ya, Photoshop, CorelDRAW itu yang bisa diinstal, yang biasa mereka install, karena jarang programmer atau orang ngoding di warnet ya. Kita alternatifnya bagi yang pas di warnet pengen ngedit, kita ya kalau ngedit di VS Code online bisa, cuman untuk ini kan kita ngambil API nya di database-nya sini, database apa namanya, dari Google Sheet, itu nggak bisa kalau kita di laptop biasa. Nah, ini kan kalau yang VS Code Live Server kan dibikinin link servernya ya, 127.0.0 ini, jadi nggak bisa ngebaca datanya ini. Nah, ini yang udah diupdate websitenya. Ada isinya kan. Kalau yang kemarin itu, kalau yang kemarin ini cuman ini aja ya, pilihan menu ya, terus kalau yang ini dia ada pilihan menu juga, ada kategorinya, bisa di ini kategorinya, bisa diklik makanan, belum di ini ya, belum dirubah tahu apa. Terus ini ada snack, kita bisa kategori, terus kita minuman. Lalu di bawahnya juga ada galerinya. Nah, galeri ini kita ambil dari ini galeri ini kita ambil juga dari sheet. Jadi di tiga sheet ini ya adalah di sini. Nah, ini ada galerinya saya ambil dari mana? Ini kan bihun goreng ya, kita sheetnya di galeri ini. Nah, ini bihun goreng semua nih. Oh, berubah ya, saya sebentar. Sheetnya bihun goreng, bukan galeri. Oh, galeri mana yang ini? Sudah menu galeri. Nah, ini kan bihun goreng semua nih namanya, bihun goreng. Coba kita rubah ini deh, ini kita rubah biar ngikutin namanya sama dengan ini. Kita pakai menggunakan link
website untuk uji apa, bukan uji coba ya. Jadi link ini nih, link plus hole ini kan punya Gemini kasih nih. Ini kita cuman ganti nama aja, sudah apa nama, sudah bisa menyesuaikan nanti di gambarnya itu kan. Kalau ini kan bihun goreng doang nih, kita ganti semuanya menyesuaikan dengan daftar menu. Kita taruh sini ya, daftar menu, dan misalnya ini ya, bihun 1, cuman kita encode ya, di encode karena kan dia nanti berbentuk link ya di B1. B2 ini kan di B3 ya, B3 aja deh, sama. Jadi dia akan ini kan sudah terganti nih, sebentar linknya. Nah, linknya itu sudah mengikuti tulisan di sebelah kanan, jadi bihun 2. Nah, ini kita copy nih ke atas, bihun 1, nah ini ke bawah, bihun 3, bisa galerinya ayam penyet. Oke, nah ini kan udah diganti nih, bihun 1, bihun 2, bihun 3. Kita ini kan berubah sendiri. Di sini kan kita refresh. Ya kan ayam penyet. Warna merah ini kalau yang di ini warna merahnya di sini. Cuman udah kita ini aja dulu deh. Ayam penyet tadi apa lauknya, nasi uduk, terus nasi pecel, terus nasi jagung, terus nasi jagung, habis itu apa lagi biasa sini, nasi rawon, nasi sambal ya. Nah, ini juga ingin saya kasih tahu bahwa apapun yang dirubah di Google Sheet ini, dia akan merubah di websitenya. Di sini, ini kalau kita refresh dia akan berubah. Nah, nasi uduk, nasi pecel, nasi rawon. Nah, ini simpelnya kita punya database di Google Sheet ini. Kita nggak perlu ngoprek di codingan ini, kita cukup di datar ini. Selain itu tadi ada apa lagi nih? Di sini ada lagi testimoni nih. Saya mau muter. Nah, kita testimoninya saya menggunakan Google Sheet juga. Google Sheet testimoni, kita kembali ke sheet, kita menu testimoni lagi. Ini ya, kita ganti misalnya ya, Ctrl A, makanan enak banget, itu ya ceritanya. Terus habis itu sambalnya sedap. Terus yang berikut testimoninya adalah suasana apa, resto oke banget. Ini testimoninya. Terus misalnya testimoninya nama testimoni ya udah paranormal aja ya, paranormal misalnya Bang Ayu misalnya. Terus ini misalnya Mas Ali. Oke, ini orang Jakarta nih, Bang Ayub nih, Jakarta. Terus yang ini sekali orang Surabaya ya. Oke, setelah ini berubah, dia otomatis akan merubah juga di websitenya ini. Ini kan masih belum di refresh ya. Kalau kita refresh, maka datanya pun akan mengikuti apa yang ada di sana ya. Ini ya, makanan enak banget, parah nonen, sambalnya sedap Bang Ayub dan Mas Gali gitu kan.
Oke, setelah ini saya update, saya up di plot lagi, memang dipakai AI sih, bantuan Gemini, pakai AI Gemini. Ini ya lebih tampilan lebih rame lah ya, ada tampilan backgroundnya di hero kan, lihat menu, smooth scrolling. Nah, ini nanti tinggal ganti-ganti aja sesuai dengan datanya di sheet ini di mana gitu kan. Galeri, terus ini menu ya, menunya di sini tinggal diganti-ganti aja, tinggal menyesuaikan lah ya. Oke, ini website yang di upgrade lagi ke sini, di develop, dirubah lagi. Kita minta lagi sama ChatGPT gitu kan, ChatGPT sama Gemini untuk kita buat lebih profesional tampilannya ya. Ini juga masih fungsi kok, ininya masih bisa. Nah, ini semua masih bisa difungsikan. Kiris juga bisa ada, kiris transfer bank, terus ada kiris juga. Kiris ini nanti tinggal diambil aja pakai kiris yang ada ya. Oke, apalagi yang bisa dibuat websitenya. Ini kan kita punya udah database, saya udah buatkan ini. Apalagi sini, oh ini nih, saya aja dulu rental motor. Nah, ini rental motor nih, kita buat nih rental motor. Kita lihat dulu. Nah, ini dia, ini websitenya. Kita lihat, kalau rental motor dia pakai ini apa namanya, database-nya, terus sama FAQ. Ini ada FAQ nya nih. Nah, ini dia FAQ nya. Jadi kita nanti ngerubahnya nggak di codingnya dalam website, tapi kita akan merubahnya di dalam Google Sheet ini. Oke, jadi kita lihat tuh tampilannya ya. Open server. Gambar tidak tersedia. Nah, tadi pakai iseng, saya pakai apa? Ini nih. Oke. Nah, kita sekalian coba aja deh. Ini kita ambil nih. Maaf. Kita copy address ya. Kita pinjam dari saya minta gambar di ChatGPT. Nah, ini saya minta gambar dia nih. ChatGPT saya gunain sementara ya. Nanti gambar bisa dari mana aja ya. Kita tinggal taruh linknya di sini, misalnya tadi yang ini ya. Ctrl paste dah. Ctrl A ya. Jangan dulu. Tadi kita udah ngopi link dari gambar. Ctrl paste. Kita lihat ini gambar tidak tersedia. Kita refresh. Nah, ini gambar motornya kita minjem dari punya ChatGPT. Ini gambar yang ke ini, tapi ini sementara ya, sementara buat contoh, karena ini nggak bisa permanen nih. Kita ambil copy image aja, copy image ya. Kita kasih yang nomor 2 ini. Sebenarnya ini udah yang kemarin, cuman apa ya, dia kok nggak permanen, hilang lagi. 2 yang buat sampel gambar aja. Copy image address, kita pakai di sini. Control paste. Nah, ini udah diganti kan gambarnya. Nah, ini kan tadinya belum ada gambar nih. Kita refresh sekarang rental motornya. Oke, gambarnya udah ada. Ini apaan aja nih? Ini apanya? Misalnya lihat pilihan motor kan sini ya. Kalau kita mau sewa motornya, nanti kita minta ininya apa? Waktunya kapan, mau nyewa kapan nih? Hari Senin, misalnya tanggal 8. Terus mau kembalinya kapan? Mau kembalinya tanggal 6 dah. Tambah pesanan. Tadi nyewa motor Vario ya. Motor Vario itu per harinya 75.000 per hari. Karena dia 3 hari jadi 225 ya, namanya siapa, per
tambahan. Terus nomor WhatsAppnya oke sembarang. Oke, terus lokasi jemput. Nah, karena kita di stasiun baru turun, kita tanggal 8 itu stasiun. Terus catatan tambahan kontak ya. Lokasi jemput stasiun, jam kedatangan. Jadi dia turun kereta, rencana mau langsung naik motor tuh. Jam kedatangan jam 03. Ini naik ekonomi nih. Oke. Lalu orang itu akan melakukan pesan ke penyewa, ke WA ya. Nah ini dia, namanya siapa, detailnya motor Vario bang, saya mau nyewa. Penjemputan stasiun detail Honda Vario tanggal segini sampai segini, total biaya, catatan jam kedatangan jam 3, mohon segera dikonfirmasi, terima kasih. Jadi kita si websitenya itu si pemesan bisa konfirmasi dulu ke penyewa. Nah, oke, ini ya. Terus berikutnya FFQ nya ya. Nah ini FFQ nya kira bagaimana cara melakukan, mungkin nanti tinggal disesuaikan dengan tata caranya masing-masing usahanya ya, sewanya gimana. Nah yang simpelnya lagi, ini semua kita nggak perlu taruh codingan di sini ya. Kalau apa bikin summary kayak gini di dalam coding. Nah ini kita taruh database-nya di gimana di Google Sheet. Ini bagaimana cara melakukannya, kayaknya sama ya. Bagaimana cara sewa motor, ini juga sama kayaknya. Ada ini aja deh. Ini misalnya saya ganti yang ini nih ya, FAQ nya yang ini ya, FAQ. Misalnya kita coba ya, ganti yang ini buat sampel aja. Ganti yang ini ya, terus saya ganti yang ini ya, dia akan menyimpan dan kita lihat di websitenya. Nah, ini kita refresh. Vario FAQ rental motor, testimoni. Sewa motor, ganti motor. Ini kita refresh aja, kadang ada jeda gitu. Ganti yang ini, rental motor. Ketutup. Open live server. Ini motornya tadi. Nah ini kan ganti yang ini. Bagaimana cara melakukan pesanan sepeda motor ini? Kalau ini gantinya ini. Masih ganti yang ini ya. Ya pokoknya intinya gitulah. Jadi dari Google Sheet ini kita bisa merubah websitenya seperti di sini ya, di dalam tampilan websitenya. Oke, setelah itu apalagi website yang bisa dibuat? Kemarin saya bikin lagi, ini ada FAQ nya sih motornya. Oh ini ada testimoninya. Kalau ini kan ada 2 sheet yang dipakai. Kalau yang ini saya pakai berapa sheet? 4 sheet. 4 sheet itu udah berarti ada gambar produk motor, FAQ nya, terus galerinya dan testimoni. Nah, ini contohnya ini nih. Ini nggak ada galeri, ini kan nggak ada galerinya nih, rental motornya. Kita pakai yang ini. Kita taruh ini rental motornya. Pakai yang tadi masih FAQ nya masih yang tadi juga kita pakai. Lalu untuk galerinya, galeri motor tidak tersedia. Galerinya kita pakai, nah ini galeri. Oh ya,
pakai gambarnya ini deh, yang kedua ini pas pakai placeholder ini ya, Ctrl copy, kita contohkan gambar, kita pakai contoh gambar, Ctrl paste. Terus ini untuk namanya biasa kita biar nyamain nama namanya ya, sama dengan kita kasih kurung tag ini ya, sama dengan ini biasa concatenate dan encode biar nanti tulisannya berkode ya. Sini ya, sini. Ini salah ya. B6, B2, B2. Ke motor gate-nya kita samain ini ya, ke bawah. Kita sini bakal trial Honda Vario misalnya. Jadi seharusnya ini link gambar yang sesuai dengan gambarnya. Ini cuman buat contoh aja bahwa Google Sheet ini berfungsi. Terus apa lagi? Kawasaki Ninja. Wah, dia udah punya ya, dia bisa punya motor banyak-banyak lah, Moge. Oke. Ini sudah galerinya untuk rental motor yang ini ya. Nah, ini yang ini kan galeri belum di refresh, kita refresh. Galerinya mau sesuai dengan motor yang di sana ya, di galeri kita punya. Jadi jika kita punya gambar-gambarnya kan tinggal taruh aja di link image ini, sudah ditaruh di sini kan. Saya kasih ganti warna ya. Oke, kita refresh. Jadi cukuplah responsif. Kalau orang kan nggak ngeliat tiap hari ya, nggak ngeliat websitenya itu bertubi-tubi, dia akan lihat lagi, besok ada lagi, lihat lagi kan, jadi selalu refresh sendiri ya. Oke, jadi cukup dengan database di Google Sheet ini. Oke, berikutnya saya mau tunjukin adalah ini ada Dena Pasar, Dena Stan. Dena Pasar apa ini? Dena Pasar Tokoku aja dulu ya. Tokoku Lab Server. Nah, ini ya. Oh, ini masih ini ChatGPT nih gambarnya nih, dari ChatGPT. Ini masih pakai menunya kalau gambar ini masih pakai produk menu ya. Masih menggunakan data menu yang di sheet 1. Nah, ini masih pakai data yang ini. Itu nanti bisa dirubah, disesuaikan di sheetnya nanti kan. Seperti yang kemarin kita ubah, sesuaikan file, bagikan web. Nanti kita kalau sudah dibuat sheet baru kan tinggal dipilih mana sheet yang kita mau rubah gitu kan. Oke, itu aja. Di tutorial sebelumnya udah ada cara mengambil link untuk ngambil database. Oke, menu tadi apa ya, webk ini kata aku. Jadi dia ada nama, seharusnya nama barang gitu kan. Ini saya kasih kategorinya masih ini aja. Nah, ini ada stoknya nih, stok yang tersedia. Harus dibikin semacam gini nih. Saya apa nih, saya buat ini dulu ya. Misalnya kita kasih biar kelihatan bottomnya, dia button class filter border aja ya, bordernya 1
bordernya 1 pixel aja solid. Terus apa gitu, dark green aja ya, menyesuaikan di atasnya. Oke, terus kita kasih dia paddingnya atasnya 2 pixel, kanan kirinya kita kasih 5 pixel. Oke, sudah. Terus kita kasih border radius, kita kasih misalnya 20 pixel. Ya. Dan ini untuk ngebedainin aja ya, ngebedain ada tab kategori ya. Ini makanan. Ini tergantung dengan kategori yang kita buat di dalam sheetnya. Ini kita masih buka yang ini ya. Oh enggak ada, saya ada punya materi menu produk toko. Ini dia, sorry, ini produk toko. Ini nama sheetnya misalnya ini ayam penyet, seharusnya makanan ya, deskripsi 1. Terus ini stoknya kita rubah, misalnya stoknya udah berubah nih jadi 500, yang ini udah laku jadi 600, yang ini stoknya udah aja tambah lagi karena banyak kebutuhan misalnya kan 2000, yang ini ada 700 sisanya lah. Oke, ya 7000. Oke, dari perubahan ini nanti kita bisa ngeliat langsung sama seperti tadi. Perubahannya nih kan stoknya masih tetap segini ya. Sebentar, kalau saya berubah nih akan berubah nih. Saya taruh dulu di sini dulu nih, mana ini ya, filter ini 121, kontrol copy, saya taruh di kodenya dulu ya, 121 ini filter ini nih. Oh apa ya, nggak apa-apa, kita taruh sini aja dulu nih, kontrol paste. Terus di format dokumen ini biar kelihatan satu ini sebenarnya ya, ini nggak apa-apa, kita ambil ini, kita hapus deh, satu kelas mana ya, ini kita hapus yang ini. Format dokumen. Oke, ini satu kelas, kita save, karena kalau saya nge-save-nya di sini ini dia akan berubah. Nah, ini masih tetap berubah. Terus kita lihat stoknya tadi udah berubah ya, stoknya 500, 2000, 600. Nah, itu stoknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Kalau misalnya stoknya kosong, misalnya yang ini habis nih, ayam bakar ya, kosong ya, misalnya produk apalah, nanti di sana ada ayam bakar mana tadi, nah ayam betutu, nah ini ayam bakar kan ini belum di refresh, kita refresh. Ayam bakar nggak ada nih, kemana ya, karena stoknya habis. Kita lihat yang habis, habis juga tersedia semua status. Mana ada ayam bakar, kok hilang ya, 200 yang paling atas aja kita cari ya. Oke, sebentar, ayam bakar, oh belum refresh ya, ini 500 habis lah. Refresh. Oke, ini 500, kita refresh lagi, habis stoknya habis, iya stoknya habis. Nah ini juga habis nih, tadi hilang, belum di refresh aja ya, seharusnya habis ya.
Oke, ini sudah yang apa namanya toko kita. Ini tokoku misalnya, toko kelontong apa. Nanti kalau orang mesen misalnya sapi cincang, wah ini cuma nama alamat dan pengantaran. Ya kalau mau dikasih kiris bisa aja nanti di pengembangan berikutnya. Oke, itu siapa lagi, dia bawahnya ada sama, ada testimoni yang di connect di Google Sheet. Ini testimoninya masih pakai yang punya rental motor nih, testimoni ini bahkan sewa motor terbaik ya, ini sama nih sewa motor ya. Lupa, kita buat sampel lagi. Terus berikutnya adalah event organizer. Jadi misalnya dia event organizer ini dia punya web, jadi dia punya portofolio daftar acara yang dia kelola misalkan, pengelola pameran pendidikan, harga tiket akan datang, daftar misalnya, daftar beli tiket. Oh ini belum dibenerin ini pas daftar ya, cuma nggak apa-apa. Ini datanya, ini ada nama, tanggal, dan datanya di sheet seperti ini. Event organizer. Galeri fake. Mana dia? Testimoni. Oh ini event ini. Sorry. Nah ini event ini ada tanggal, bisa ada data, time, ya tanggalnya kita rubah nih. Ini tanggal berapa nih terakhir? Tanggal pameran pendidikan ya. Oke. Pameran pendidikan dia tanggalnya tanggal 1 Agustus. Oke. Dirubah Agustus. Biar ringan dikit. Di tanggal 1 ya, pameran pendidikan, kita rubah sini. Balik. Jadi tanggal 4 saya. Coba ya tanggal 4. Oke, refresh. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nih. Kita refresh. Nanti berubah jadi tanggal 4. Mungkin ini nanti ini diganti nih biar agak ke bawah. Coba. Hai. Start. Nanti dirubah. Oke, dilanjut adalah tentang, saya langsung ke bagian ini nih, dana pasar. Dana pasar kita kontrol live server, open. Nah ini jejak dana pasar. Jadi kan kalau kita masuk pasar kan kadang-kadang bingung nih dari tokonya Bang Somad misalnya kan. Nah ini kita bisa, Bang Somad tuh jualan apa aja. Jadi sebelum kita ke toko kita lihat dananya dulu di pasar. Misalnya Bang Somad, kita klik, oh ini Bang Somad nih, kiosnya nomor ke-1, deskripsi misalnya jualan. Nah kita coba ganti deskripsinya di Google Sheet. Web dana pasar. Nah ini datanya. Bang Somad jualan macam ini sayuran ya, tomat, segar ya. Oke, nanti Bang Somad nanti bisa ganti nih nomor handphonenya di sini. Boleh nih, nah misalnya jualan aneka bumbu, oke, terus cakmu spesial kelapa parut, terus Lukman ya, sayuran dia
kubis batu. Ini dulu ya, ini semua bisa dirubah sesuai seperti gambar yang menyesuaikan. maaf, kontak person, kontak font. Oke, ini sudah. Kita lihat, kita refresh denanya. Bang Somad belum, deskripsi masih satu belum dirubah. Setelah kita refresh dulu, kios kosong. Bang Somad jual macam tomat segar gitu kan, Bu Yuni aneka bumbu, jamu spesial kelapa parut, dan kubis batu Lukman. Jadi balik lagi di situ itu bisa kita rubah datanya sesuai ini. Gado-gado, nah gado-gado K16 belum diganti, nanti tinggal diganti sesuaikan dengan apa yang spesial. Jadi pas diklik itu sesuai dengan langsung memberi ke bagian yang lebih rinci. Jualan apa loh? Jualan apa? Yang ini. Solo. Satu lagi deh, ini masalah event Denastan coba deh. Jadi ini bisa misalnya kita punya pengelola pameran ya, terus kita kan ya sama seperti pasar tadi kan, kita ada panggungnya, panggung acara. Ini skripsi header. Nah ini saya tutup dulu nih backgroundnya ganti image saja ya. Color ya. Ini kan cuman gambar doang, gray atau gray yellow. Save, berubah panggung. Tetap save. Kok nggak berubah? Background color, oh section. Wujudkan impian. Di atas semua salah nih. Wujudkan impian yang ini bukan section hero tapi section yang ini kita matiin aja dulu. Control. Oke, kita save. Nah ini denanya kan hilang jadi kelihatan. Oke, jadi kalau yang kosong dia mau ngikuti kosong memang karena nggak ada ini kan di K22 terakhir. Jadi kalau datanya nggak ada maka dia akan dibuat kosong di sini. Kosong ya, K22, K13. Itu ngikutin kayak gitu. Stand kosong 14, 12, 13, 12. K14, 13, stok masuk semua. Oh bukan yang ini, sorry, ini kan pasar punya nih, pasar web Dena yang ini. Nah nih standnya kan cuma sampai 10 nih, 10. Kalau ini kan ada sampai 10 kan terakhir, selebihnya 11 sampai berapa nih, kosong nih sampai 16 karena kita nggak ngisi datanya di sini. Kalau misalnya nih nomor 11 ya kita isi deh nomor 11 dah biar kita lihat. Misalnya datanya kita copy aja di atas. Ini SA11 warung enak ya. Warung enak. Oke, ini 11 sudah kita masukin data terbarunya.
data ada yang mau ngisi stand-nya nih, stand di pameran itu. Setelah kita refresh, oke, data 11 masih kosong. Kita refresh dia dulu. Refresh, udah, kita refresh lagi. Nah, masih ada chat. Oh, salah. Studio 11. Refresh lagi dulu. Kue basah, kok nggak bisa main? Kue basah dan kering dan bolu misalnya, dan bolu. Ini kue bolu ya. Ini muter-muter. S11, S10. Oke, kita coba lagi. Kita refresh. Datanya nggak kamu tuh datanya mau ya. Nah, ini kue bolu nyambung. Oh, berarti ya, ini warung enak bisa nih. Kenapa nih? Jadi apa? Kalau kopian susah ini ya. Kena gratisan ya. Pakai seat gratis, jadi ya begitu lah ya. Oke, ini kalau kita satu Lamongan, kita akan melihat, wah bang satu Lamongan nih, ya nomor teleponnya berapa. Kalau itu nanti bisa punya website order online-nya, order ke WA-nya. Kita apa lagi? Sewa motor, sewa dana. Oke, udah itu aja dulu ya. Ini aja dulu bahwa dari ini saya nyontohin dari satu sheet bisa dibuat bermacam-macam website tadi ya. Ada semua jajanan pasar, ada dana info, ada event, ada warung gitu kan, ada toko tadi ya. Ini aja dulu mungkin buat info, buat pengenalannya bahwa dari website ini kita bisa membuat bermacam-macam websitenya. Kita gunain daftar gratisan, sheet yang gratis, untuk website juga kita gunain gratis. Ini kan masih di dalam, kodenya masih di laptop. Terus gimana nih kalau mau di online kan? Oke, kita online kan dulu deh. Terakhir di online kan. Dana pasar lah kita ambil ya. Ini kita Ctrl A, Ctrl copy. Ini yang ini kan udah online nih ya. Kita coba yang ini kita tambahin di bagian halaman. Kita besarin aja. Besarin bagian halaman, kita tambah di sini. Lalu di bagian ini kita ambil denah. Oke ya. Denah kita selesai. Kita tambahkan di bagian kode ini, itu biasa kita bisa besarin kalau mau lihat. Ctrl paste, kita lihat ke atas. Oke, udah sesuai dananya. Foto sebenarnya yang ini kagak perlu, nggak apa-apa nih, ini dihapus juga nggak apa-apa nih, dihapus nih bagian ini hit ya, hit title meta bagiannya hapus nggak apa-apa, karena kan kita udah di dalamnya Google Sheet ya, jadi kita nggak perlu kayak ginian lagi nih, nggak perlu lengkap lah ya. Ini kan yang namanya semantik ya, semantik HTML ya, gitu ya. Kalau di ini sendiri baru kita pakai itu, apa-apa. Oke, berikutnya ini
ini dana pasar udah tampil di pasar modern. Nah biar ini full nanti ini dihilangin aja, jangan ditampilin di dalam navbarnya default punya sheet Google. Kita sembunyikan. Oke, nanti biar full. Kita publikasikan. Oke, kita lihat situsnya. Tampil websitenya sesuai dengan data yang ada di dalam data kita. Nah ini sudah bisa digunain, jadi kita bisa membantu orang-orang yang ingin berkunjung ke pasar nih. Kita lihat webnya, lomba, website pasar ada lomba, panggung hiburan aja gitu ya misalnya. Oke, udah. Masih belum ini, mungkin karena lama kali ya, karena namanya gratisan, wajar lah kalau agak lemot ini. Cuma secara fungsional, fungsi ininya ya, websitenya sudah bisa digunain walaupun gratis. Oke, cukup sekian dulu live nya. Oke, nanti kita ganti ke tutorial yang sendiri di YouTube ya. Terima kasih sudah. Sampai ketemu kembali.